Hihihitar, hengalkanlah. Ya, izin tanya, bagaimana hukum menghias makam ulama, wali atau orang soleh? Ini maksudnya menaruh bunga-bunga di atasnya. Itu hukumnya sunnah. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban ada bab Zikrul khabar ad-dal ala anna al-asya' an-namiyah allati la ruha fiha tusabbihu madamat rabbatan. Benda-benda yang berkembang yang tidak ada ruhnya itu bertasbih selama masih basah. Karenanya dianjurkan ditaruh di atasnya. Dasarnya apa? Rasulullah SAW meletakkan pelepah kurma di atas makam dua sahabat. Lalu kata beliau, yukhaffafu anhuma mata rutbatain. Akan diringankan bagi keduanya selama dua pelepah kurma ini masih basah. Ada pertanyaan, Buya, kenapa orang mukallaf wajib mengetahui 50 aqaid dengan dalilnya, padahal sahabat tidak menghafal 50 aqaid? Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad menjelaskan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuhu wal iqraru bih. Kewajiban pertama seorang hamba adalah makrifat kepada Allah dan mengakui makrifat itu. Dasarnya Al-Qur'an. Para sahabat ini tahu semua. Kemudian makrifat kepada Rasulullah, dasarnya ya hadis-hadis. Para sahabat berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Kita bisa makrifat kepada Allah dan Rasulnya itu melalui sifat-sifat yang ada di aqaid 50 itu sifat 50 kan. Itu maksudnya. Pertanyaan, assalamualaikum Buya. Apa benar Buya kenduri atau tahlilan kematian ada dalilnya yang sahih? Waalaikumsalam. Jawabannya benar dan banyak dalilnya. Di antaranya dalam kitab Majma'uz Zawaid ya. Ada hadis dari Marwan bin Qais, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bilang, ayahku meninggal, dia nazar jalan kaki ke Mekah dan menyembelih onta, dan dia tidak meninggalkan harta warisan. Gimana Rasulullah, apa saya bayari? Rasulullah SAW menjawab, na'am iqdi anhu wanhar anhu wamshi anhu. Iya, bayari. Kamu sembelih unta untuk ayahmu dan berjalan kaki untuk ayahmu. Dan ini hadisnya sahih. Dan Buya, mengapa kaum Wahabi ngotot mengharamkan celana dan sarung di bawah mata kaki? Mereka ngotot karena nggak tahu yang haram itu kalau sombong. Mengapa begitu? Dalam Sunan Abi Dawud ada riwayat ya, Ikrimah melihat Ibnu Abbas memakai sarung bagian depannya itu sampai di atas telapak kaki, di belakangnya terangkat dari tumit, artinya akan di bawah mata kaki. Ketika ditanya oleh Ikrimah, di mata atas hadhil izrah, mengapa Anda bersarung seperti ini? Lalu kata Ibnu Abbas, ra'aitu Rasulullah SAW ya'taziruha. Aku melihat Rasulullah SAW sarung seperti ini. Karenanya beliau meneladani Rasulullah, sarung di bawah mata kaki. Yang penting tidak sampai ke tumit. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah, juz 3, hadis nomor 1238. Ada pertanyaan, assalamualaikum Buya, tolong sampaikan dalil sahih tentang zikir sambil bergoyang-goyang atau joget. Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai orang-orang bilang bahwa kamu adalah gila. Orang itu akan dibilang gila kalau zikirnya sambil bergoyang-goyang. Kalau cuma zikir biasa-biasa nggak dibilang gila sama orang. Ada pertanyaan ya, Buya, ingin lebih mantap bahwa para nabi dan wali bisa mendoakan dan menolong orang yang masih hidup. Ini ya, riwayat di dalam kitab Tarikh Madinati Dimashq karangan Al-Hafidh Ibnu Asakir tentang Abul Khair. Ketika ada di Madinah 5 hari gak makan karena kehabisan bekal, lalu beliau datang ke makam Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau berkata, Rasulullah, malam ini aku bertamu kepada sampean. Lalu beliau ke pinggir, kemudian tidur di belakang mimbar, lalu bermimpi Rasulullah SAW ngasih roti pada beliau, dimakan separuh di dalam mimpi. Ketika bangun di tangannya ada separuh roti. Ada pertanyaan, Buya, izin bertanya, dalil yang dicontohkan Nabi SAW tentang zikir sambil bergoyang-goyang apakah ada? Ada. Ini dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW itu khutbah, lalu beliau wa yatamayyalu Rasulullah SAW an yaminihi wa an shimalihi. Rasulullah bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan sambil khutbah. Hatta nazartu ilal mimbar yataharraku min asfali syai'in min. Sampai aku lihat mimbar itu bergerak dari bagian bawah. Hatta ini aku sampai aku berkata, asakitun huwa bi Rasulillah SAW. Apakah mimbar ini akan jatuh bersama Rasulullah?
karena bergoyang-goyang sambil berkhutbah. Ya, Buya, mengapa dalil meminta langsung atau meminta doa kepada Nabi SAW dan wali banyak diselingi dengan cerita mimpi? Ya, memang seperti itu, karena mimpi itu menjadi hujah menurut para ulama. Di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menjelaskan ya, banyak mimpi dari masyarakat manusia tentang arwah yang sudah meninggal melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan orang yang masih hidup, seperti mengalahkan bala tentara yang banyak hanya dengan satu jiwa. Lalu beliau menyampaikan, seringkali dimimpi Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar mengalahkan bala tentara orang-orang kafir. Begitu bangun, ternyata orang kafir benar-benar kalah itu. Artinya, mimpi-mimpi seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memang menjadi dalil kalau arwah itu punya kekuatan dan bisa membantu orang yang masih hidup.